Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita baca hari ini di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena pengharapan kita ada dalam Tuhan Yesus, artinya di dalam pribadi Tuhan, di dalam karyanya, dan semua persediaan yang telah disiapkan bagi kita, maka semua ini akan menuntun kita pada suatu sikap dan keputusan untuk kita membuang semua kejahatan, saudara, tipu muslihat, dan juga segala macam kemunafikan, kedengkian, dan juga fitnah. Semua ini adalah dosa-dosa yang kita kerjakan sebagai buah dari kedagingan kita. Jadi kata membuang di sini, itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah apotithemi. Itu artinya put away, kita cast off, dan juga lay apart. Jadi harus terjadi suatu pemisahan. Saudaraku, sikap dan keputusan kita ini sangat penting sekali untuk kita bertindak. Dan memang betul, setelah kita bertindak untuk meninggalkan semuanya, semua yang jahat di belakang kita, semua buah kedagingan, Alkitab beritahukan pada kita harus menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir. Seorang bayi yang baru lahir ini adalah menunjukkan tentang pertumbuhan rohani sebenarnya. Karena seorang bayi yang baru lahir dia tidak akan terus jadi bayi, dia akan bertumbuh. Tapi ciri bayi adalah dia menyukai susu itu, ya, susu yang murni. Susu yang murni menunjukkan kemurnian firman Allah yang menjadi nutrisi untuk pertumbuhan dalam kehidupan kita. Coba saudara perhatikan lagi, masihkah kita murni? Kata murni di situ adalah unmixed, tidak bercampur dengan yang lain. Kita murni adalah orang-orang yang mempercayai firman Tuhan dan cuma Tuhan saja, bukan yang lain. Bukan ada humanistiknya di dalamnya, bukan ada ini, tapi kita sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Tapi selain murni, bayi juga itu adalah punya sikap kebergantungan penuh kepada orang tuanya atau siapa saja yang mengasuhnya. Dalam konteks ini kita harus punya sikap yang bergantung penuh pada Tuhan. Selain murni, kita perlu bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan minta kita jadi seperti itu, saudara-saudara. Karena memang Tuhan mau kita kembali mulai melihat lagi pertumbuhan kita. Apakah pertumbuhan kita ini betul-betul seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, saudara, kita perlu untuk perhatikan pertumbuhan rohani kita. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa sudah ditebus, sudah selesai, saudara. Nggak perlu bertumbuh lagi. Padahal kita perlu bertumbuh. Masalahnya, saudara, setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita perlu bertumbuh ini karena harus ada jalan selanjutnya yang kita perlu ambil. Sebab kalau kita tidak berjalan maju ke depan, ke arah Tuhan kita Yesus Kristus, kita cenderung untuk mundur ke belakang. Lalu waktu kita mundur ke belakang, kita mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan kita lagi yang lama, yang penuh dosa dan hidup di dalam kesia-siaan. Sebab itu kita perlu untuk arahkan pandangan kita ke depan. Nah, makanya Petrus kemudian mengatakan kepada kita seperti ini. Bukankah kita sudah meninggalkan semuanya? Kita sudah mulai bertumbuh ke arah Dia. Alasannya selalu begini, karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua, saya, istri saya, dan semua saudara telah mengecap kebaikan Tuhan. Waktu kita mengecap kebaikan Tuhan, itu yang trigger kita untuk kemudian meninggalkan semua kejahatan kita. Tapi yang kemudian kita mulai bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita kemudian bertumbuh ke arah untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Saudaraku, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Karena kebaikan Tuhan, saudara, dan Tuhan sudah berlaku sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari dalam hidup kita, saudara, kita menyenangkan akan hati Tuhan. Untuk kita tidak hidup dalam kedagingan kita, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.